Perkenalkan, nama saya Raja Joshua Simanung Khalid, NIM 120140134 dari kelas TPB 52. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu program yang pertama saya ambil dari mata kuliah biologi, yaitu tentang taksonomi, dan program kedua yaitu dari mata kuliah kimia, yaitu menghitung gas ideal. Saya memilih topik ini karena topik ini mudah dipelajari dan saya sudah memahaminya dengan baik. Saya akan memulainya dari flowchart terlebih dahulu. Di sini ada main, yaitu untuk memulai program dan deklarasi integer n dan string a. Lalu user akan diminta untuk menginput banyak jenis makhluk hidup. Lalu di sini ada deklarasi string array nama dengan ukuran n yang nantinya akan diinput di sini, dan deklarasi string array kingdom, string array divisi, string array phylum, string array kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Lalu di sini ada deklarasi integer i, yaitu berguna untuk perulangannya. Di sini saya menggunakan perulangan for, yaitu dari i sama dengan 0 sampai n-1. Apabila user menginput n sama dengan 6, artinya user akan menginput taksonomi hewan atau tumbuhan sebanyak 6 kali. Kemudian user akan diminta untuk memasukkan taksonomi hewan atau tumbuhan. Kemudian user akan diminta untuk memasukkan nama makhluk hidup, lalu memasukkan kingdom. Apabila yang dimasukkan user adalah hewan, maka akan keluar output phylum dan user akan diminta untuk mengoutput phylum. Apabila yang diinput bukan hewan, maka yang keluar adalah output divisi. Kemudian dilanjut dengan output kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Setelah user menginput data sebanyak n kali, kemudian user akan diminta untuk memilih apakah user ingin menampilkan data yang telah diinput atau tidak. Di sini adalah integer ej untuk indeksnya yang ingin dicari, lalu output masukkan nomor indeks. Ketika user sudah memasukkan nomor indeks, lalu program akan mengeluarkan output nama makhluk hidup, output kingdom, dan apabila user tadi menginput kingdom animalia, maka akan keluar output phylum, dan apabila tidak menginput kingdom animalia akan keluar output divisi. Kemudian dilanjut dengan output kelas, lalu ordo, family, genus, dan spesies. Lalu program akan berhenti. Saya akan lanjut pada program kedua. Di sini ada main, yaitu sama seperti program pertama untuk memulai program, lalu integer a, i, x, lalu string base, satuan p, satuan v, satuan n, satuan r, dan satuan t. Di sini ada assign satuan p sama dengan atm, satuan v sama dengan liter, satuan n sama dengan mol, satuan r sama dengan liter kali atom per mol kali v, satuan t sama dengan Kelvin. Di sini saya membuat 5 pilihan kepada user, yaitu apabila user ingin menginput tekanan, maka dia perlu menginput angka 1. Lalu apabila dia ingin menghitung volume, dia harus menginput nomor 2. Dan apabila jumlah mol, maka dia akan menginput nomor 3. Dan apabila dia ingin menghitung suhu, dia dapat menginput angka 4. Lalu user akan menginputkannya dalam variabel a. Apabila user menginput angka 1, maka user akan diminta menginput berapa kali dia ingin melakukan perhitungan. Apabila user menginput angka 1, maka user dapat memilih ingin melakukan berapa kali perhitungan.
Kemudian di sini ada deklarasi array P, array V, array N, dan float R. Deklarasi P, V, N di sini memiliki jumlah indeks sebanyak X yang nantinya akan diinput oleh user. Lalu di sini ada R sama dengan 0,082. Lalu kemudian deklarasi array T dengan ukuran indeks X. Kemudian di sini ada perulangan for yang dimulai dari I sama dengan 0 sampai X-1. Lalu di sini user diminta untuk memasukkan nilai V. Apabila inputan user sama dengan 0, maka akan keluar output error. Nilai V tidak boleh sama dengan 0. Masukkan kembali nilai V. Lalu program akan meminta user memasukkan nilai V lagi. Apabila user masih tetap menginput 0, maka program akan terus mengulang. Apabila inputan user tidak sama dengan 0, maka user akan diminta untuk memasukkan nilai mol dan Kelvin. Lalu di sini ada rumusnya, dan ini adalah outputnya, hasil dari perhitungan program. Apabila program telah selesai menghitung, maka program akan meminta user apakah dia ingin menampilkan perhitungan kembali. Apabila inputan user sama dengan Y, maka program akan menampilkan hasil perhitungan sebelumnya. Lalu akan keluar program selesai dijalankan. Apabila inputan user tidak sama dengan Y, maka akan keluar output program selesai dijalankan. Kemudian program akan berhenti. Apabila inputan user sama dengan 2, maka user akan diminta untuk melakukan berapa kali perhitungan. Lalu di sini ada deklarasi array P, array V, array N, dan real R. Lalu di sini ada assign R sama dengan 0,082. Lalu di sini ada deklarasi array TX. Lalu di sini ada perulangan for, yaitu dimulai dari I sama dengan 0 sampai X-1. Lalu program akan meminta user untuk memasukkan nilai P, dan apabila inputan user sama dengan 0, maka akan keluar output error, dan user akan diminta memasukkan nilai P kembali. Dan apabila inputan user tidak sama dengan 0, maka program akan meminta user memasukkan nilai N dan nilai T. Lalu akan keluar hasilnya. Dan apabila program telah selesai menghitung, maka program akan meminta user memilih apakah dia ingin menampilkan kembali hasil perhitungan yang sudah dilakukan. Apabila inputan user sama dengan Y, maka program akan menampilkan program yang sebelumnya telah dilakukan, dan akan keluar output program selesai di akhir, dan program akan selesai. Dan apabila inputan user bukan Y, maka akan keluar output program selesai dijalankan, dan program akan berhenti. Apabila user menginput angka 3, maka program akan meminta user menginputkan berapa kali ingin melakukan perhitungan. Lalu di sini ada deklarasi array P, V, N, dan R. Dengan R sama dengan 0,082. Lalu di sini deklarasi R, real array. Lalu di sini ada perulangan for yang dimulai dari I sama dengan 0 sampai X-1. Kemudian program akan meminta user menginputkan nilai P, nilai V, dan nilai T. Apabila inputan user pada T sama dengan 0, maka akan keluar error. Kemudian program akan meminta user mengoutputkan nilai T kembali. Apabila inputan user tidak sama dengan 0, maka program akan melakukan perhitungan dengan rumus N sama dengan P dikali V per T kali R. Lalu program akan menampilkan hasil dari perhitungannya. Kemudian program akan meminta apakah
user ingin menampilkan kembali hasil perhitungan yang telah dilakukan. Apabila inputan user sama dengan Y, maka akan keluar hasil perhitungan yang telah didapat tadi. Lalu akan keluar program selesai dijalankan dan program akan berhenti. Dan apabila inputan user tidak sama dengan Y, maka akan keluar outputan program selesai dijalankan dan program akan berhenti. Apabila user menginputkan angka 4, maka program akan meminta user menginputkan ingin melakukan berapa kali perhitungan. Lalu di sini ada deklarasi real array P, array V, array N, dan real R. Dengan R sama dengan 0,082. Lalu di sini ada deklarasi real array T. Di sini ada perulangan for yang dimulai dari I sama dengan 0 sampai X min 1. Kemudian program akan meminta user untuk memasukkan nilai P, nilai V, dan nilai N. Apabila inputan user pada N sama dengan 0, maka akan keluar output error. Lalu program akan meminta user untuk memasukkan nilai N kembali. Dan apabila inputan user tidak sama dengan 0, maka program akan melakukan perhitungan dan mengeluarkan hasilnya. Kemudian program akan meminta user menginputkan apakah dia ingin menampilkan kembali hasil perhitungan yang tadi didapat. Apabila inputan user sama dengan Y, maka akan keluar outputan hasil perhitungan yang didapat. Kemudian akan keluar output program selesai dijalankan. Lalu program akan berhenti. Apabila inputan user tidak sama dengan Y, maka akan keluar output program selesai dijalankan. Lalu program akan berhenti. Dan apabila outputan user pertama kali tidak 1, 2, 3, atau 4, maka akan keluar outputan pilihan tidak ada dan akan keluar output program selesai dijalankan. Lalu program akan berhenti. Saya akan menjelaskan programnya. Di sini ada cout, banyak jenis makhluk hidup, yaitu inputan user ingin menginput berapa jenis makhluk hidup. Lalu di sini ada deklarasi string nama makhluk hidup sampai spesies dengan ukuran array n yang ukurannya ini diinput oleh user di sini. Lalu saya menggunakan perulangan for yang dimulai dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari n min 1. Lalu program akan meminta user untuk menginputkan. Lalu program akan meminta user menginputkan taksonomi hewan atau tumbuhan. Lalu menginput nama makhluk hidup, kingdom. Dan apabila inputan user sama dengan hewan, maka akan masuk ke dalam percabangan if ini dan akan mengeluarkan output filum, dan user akan diminta untuk menginputkan filum. Dan apabila inputan user bukan hewan, maka masuk ke percabangan else, yaitu user akan diminta untuk menginputkan divisi. Kemudian dilanjut dengan inputan kelas, inputan ordo, dan inputan family, dan genus, dan terakhir spesies. Ini semua akan diulang sebanyak n kali. Lalu di sini ada integer j, yaitu untuk indeks yang ingin dicari. Kemudian program akan meminta user menginputkan indeks yang ingin dicari. Lalu apabila user sudah menginputkan indeksnya, maka program akan menampilkan nama makhluk hidup, kingdom, dan apabila inputan kingdom animalia, maka akan keluar filum, dan apabila inputan kingdom animalia akan keluar divisi. Lalu
kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Saya akan mendemokan programnya. Saya contohkan, saya ingin menginputkan satu jenis makhluk hidup. Saya memilih hewan. Nama makhluk hidup, misal A, dan kingdom, kita misalkan hewan. Maka akan keluar filum, masuk ke percabangan if. Dan kita inputkan filumnya B, kelas C, D, E, F, G. Kemudian program akan meminta user untuk menginputkan nomor indeks yang ingin dicari. Kemudian user menginputkan, saya menginputkan 0 di sini karena array dimulai dari 0. Kemudian akan menampilkan data yang telah diinputkan oleh user tadi, yaitu ini. Kemudian saya akan lanjut kepada program kedua. Di sini ada deklarasi integer i, a, dan float l, integer x, string p, string satuan p, satuan v, satuan n, satuan r, satuan t. Kemudian float p dengan ukuran array x, v, n, t dengan ukuran x. Lalu di sini ada assign r sama dengan 0,082. Lalu di sini ada assign satuannya. Di sini saya memberikan pilihan kepada pengguna ingin melakukan perhitungan. Apakah ada pengguna ingin menghitung tekanan, maka pengguna dapat menginput 1 apabila volume, pengguna menginput 2 apabila jumlah mol, pengguna menginput 3, dan apabila suhu, pengguna menginput 4. Kemudian program akan meminta user menginputkan pilihannya. Apabila user menginputkan 1, maka program akan menghitung tekanan. Kemudian program akan meminta user menginputkan berapa kali ingin melakukan perhitungan. Lalu di sini saya menggunakan peluangan for yang dimulai dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari sama dengan x min 1. Kemudian program akan meminta user menginputkan nilai v. Apabila inputan V user sama dengan 0, maka akan keluar outputan error. Kemudian program akan meminta user menginputkan kembali nilai V sampai nilai V tidak sama dengan 0. Kemudian apabila inputan V tidak sama dengan 0, maka program akan melanjut meminta user untuk memasukkan nilai N, nilai T. Lalu program akan mengeluarkan outputan R. Kemudian ini adalah rumus dari perhitungan untuk menghitung tekanan. Lalu program akan menampilkan hasil dari perhitungannya. Kemudian apabila program sudah menyelesaikan perhitungannya, program meminta user apakah dia ingin menampilkan hasil perhitungannya. Apabila inputan user Y, maka program akan menampilkan kembali hasil perhitungan yang tadi. Lalu akan keluar program selesai dijalankan. Apabila tidak, program akan menampilkan program selesai dijalankan dan keluar, dan program akan berhenti. Sama juga pada apabila user menginput 2 sama seperti 1, dan seterusnya. Di sini saya akan mendemokan programnya. Contoh, saya ingin menghitung tekanan dan saya ingin melakukan perhitungan sebanyak 1 kali. Misalnya saya menginputkan nilai dari V-nya sama dengan 0, maka akan keluar error. Itu yang ini tadi. Nih, apabila user menginput 0, maka akan keluar error. Apabila saya menginputkan kembali 0, akan keluar kembali error. Dan apabila saya sudah tidak menginputkan 0, maka program akan melanjutnya.
Saya akan menginputkan nilainya 10, 20, maka akan keluar perhitungannya. Dan di sini program meminta user apakah dia ingin menampilkan kembali perhitungan. Contoh saya ingin menampilkannya, maka program akan menampilkan kembali perhitungannya, yaitu P sama dengan 16,4 ATM. Sekian penjelasan dari program saya yang dapat saya berikan. Semoga dapat membantu. Terima kasih.